Bangga bisa bersamamu kawan, bangga bisa berjalan bersama, berjuang bersama-sama. Pak Prabowo selalu ada, bangga bisa bersamamu kawan, bangga bisa berjalan bersama, berjuang bersama-sama. Pak Prabowo selalu ada, Pak Prabowo selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati, kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara pada sore hari ini, kita akan awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Jufri Marzuki, Guru SRMP 29 Pamekasan, Madura. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon rahmat dan karunia-Mu dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat ini. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para guru dan kepala sekolah untuk mendidik dan membimbing anak-anak bangsa yang selama ini terlupakan. Dengan penuh kasih sayang serta dapat menyalakan pelita pengetahuan di tengah gelapnya keterbatasan agar mereka memiliki kesempatan untuk cerdas bersama dan tumbuh setara. Kami berdoa agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa yang telah kami selamatkan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Lindungilah kami ya Allah dari segala kesulitan dan berikanlah kami kekuatan untuk terus berjuang demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersembahkan generasi berkarakter kebangsaan yang kuat, beradab, berilmu, berkeahlian dan bermartabat demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Allahumma akhrijhum min dhulumatil wahmi wa akrimhum binuril fahmi waftah alaihim bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqahum bil hilmi wa sahhil lahum abwaaba fadlika wansur alaihim min khuzaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalna du'aana wa maqasidana bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat tahun 2025 hari ini menghadirkan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah rakyat yang hadir dari seluruh penjuru tanah air untuk memperkuat semangat pengabdian, membangun jejaring kebersamaan serta merayakan nilai luhur pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kita akan dengarkan bersama laporan Menteri Sosial Republik Indonesia. Hadirin Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang telah berkenan hadir secara langsung bersama dengan para kepala sekolah dan para guru sekolah rakyat. Ini suatu anugerah yang luar biasa Bapak Presiden, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan sekolah rakyat. Para kepala sekolah, para guru, mana semangatmu? Mana senyummu? Sekali lagi, mana semangatmu? Mana senyummu? Terima kasih, tepuk tangan. Ini supaya saya groginya hilang, Bapak Presiden. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa rapi pakai pakaian ini karena kami lulusan ABI bersama Pak No sama Pak Muhaimin ini, Akademi Banser Indonesia. Saya sudah coba rapi-rapikan mulai tadi, ya tetap aja tidak rapi-rapi. Ini mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Presiden. Hadir bersama kita, mohon maaf ini saya sebut satu persatu. Yang pertama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Yusril Iza Mahendra, Bapak Menko Bidang Politik dan Keamanan Bapak Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Bapak Prastyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Ahmad Tito Karnavian. Di luar biasa yang mendampingi Bapak Presiden sore ini sangat banyak sekali, dan itu sebagai bagian dari cintanya kepada sekolah rakyat. Yang saya hormati Panglima TNI Pak Agus Subianto, Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, Menteri Agama Bapak Nazaruddin Umar. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para guru dan kepala sekolah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyangkut tunjangan dan tukin. Menteri Pertahanan Bapak Safri Samsudin, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli, Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Ibu Mutia Hafid, Bapak Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saksono Harbuwono, Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Veronika Tan,
tadi mirip-mirip kowat. Pakaiannya itu saya jalan saya pikir kowat, ternyata Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan. Bapak Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakhrullah, Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik, Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Bapak Hasan Nasbi, Wakil Kepala Staf Presiden Bapak Muhammad Qodari, dan ini Bapak Presiden yang sangat disayangi sama guru-guru dan siswa-siswa sekolah rakyat, Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya. Iya kan? Seru kan Pak tadi? Seru. Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Wida Nurfaida, maaf Sekjen Pekerjaan Umum Ibu Wida Nurfaida, Menteri Koordinator, oh mohon maaf ini tidak jadi hadir. Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan diwakilkan kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. Itulah beberapa kementerian yang selama ini membantu kami secara tidak langsung dan maupun yang secara langsung bersama kami di lapangan. Bapak Presiden yang saya hormati, kami sekali lagi ingin mengucapkan syukur yang luar biasa Bapak bisa menghadiri kegiatan pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat secara langsung hari ini. Dan tentu ini adalah hari tidak biasa. Hari ini adalah kita membuat sejarah kecil yang sedang kita tulis. 2.296 guru dan 155 kepala sekolah rakyat dari seluruh penjuru negeri berkumpul untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Mereka yang akan menjadi ujung tombak strategi bangsa ini, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang memanusiakan. Terdapat 3 kunci memahami sekolah rakyat: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Bapak Presiden yang kami hormati, insya Allah pada tahun 2025 ini akan berdiri 165 titik sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 100 titik diantaranya sudah beroperasi dan 65 titik berikutnya akan bersiap pada September ke depan. Dengan demikian, hampir 16.000 siswa dari keluarga, mohon maaf dalam istilah statistik disebut sebagai keluarga miskin, yang akan bisa bersekolah di sekolah rakyat, di mana ini melibatkan 2.407 guru, 4.442 tenaga kependidikan. Saat ini telah terpilih dan dilantik guru-guru dan kepala sekolah rakyat. Mereka akan mengabdi di berbagai titik lokasi sekolah rakyat rintisan yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Ada yang datang dari ujung barat Sabang, ada pula dari pedalaman Papua. Rata-rata mereka berusia 27 tahun. Mereka datang membawa ilmu, idealisme, dan tekad untuk menjadi pahlawan yang tidak terkenal. Sebanyak 481 diantaranya dari Sumatera, 985 dari Jawa, 57 dari Bali dan Nusa Tenggara, 212 dari Kalimantan, 441 dari Sulawesi, dan 57 dari Maluku, dan 63 dari Papua.
Mereka telah menjalani seleksi ketat. 1. BKN dan Menpan menentukan suplai bakal calon guru SR sebanyak 46.174 peserta. Kemendikdasmen melakukan konfirmasi sebanyak 10.140 calon guru menyatakan kesediaannya. 3. Sebanyak 3.622 peserta lolos seleksi yang kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara oleh para asesor. 4. Pada akhirnya 2.296 guru telah diangkat sebagai P3K guru pada Kementerian Sosial. Melalui kerjasama yang solid dari Mendikdasmen, Menpan RB, Menteri Agama, dan Kepala BKN, proses rekrutmen ini berjalan cepat dan berkualitas. Bapak Presiden yang kami hormati, semua guru ini telah menempuh pendidikan profesi guru, dan kami meyakini mereka sungguh profesional. Sedangkan kepala sekolah berasal dari penugasan pemerintah daerah melalui mekanisme 1. Kemendikdasmen merekrut 10 calon kepala sekolah pada setiap titik lokasi sekolah rakyat dan terjaring 1.000 calon kepala sekolah. 2. Tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara dilakukan oleh tim gabungan Kemensos, Kemendikdasmen, Kemenpan RB, BKN, dan tim ahli, dan terjaring 300 calon kepala sekolah. Seleksi yang kompetitif menghasilkan 155 kepala sekolah yang hari ini bersama kita di hadapan Bapak Presiden. Mana semangatmu? Mana senyummu? Bapak Presiden yang saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sekolah rakyat bukan sekedar sekolah. Ini adalah strategi besar Bapak Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Oleh sebab itu, guru dan kepala sekolah adalah kunci utama. Mereka berperan sebagai empathic leader, seorang pemimpin yang mewakili empati, yang memiliki empati, memahami, merasakan, dan merespon emosi siswa dan seluruh tenaga kependidikan. Mereka juga siap menjadi orang tua kedua dari siswa di sekolah rakyat. Para guru dan kepala sekolah juga sebagai role model dan kompas moral bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bapak Presiden yang kami hormati, tamu undangan sekalian, para kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Para guru dan kepala sekolah ini sama dengan seluruh siswa sekolah rakyat. Mereka juga telah melakukan cek kesehatan gratis, salah satu program prioritas Bapak Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Mereka juga telah melakukan tes talent DNA, sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Dr. Ari Ginanjar untuk mengetahui potensi karakter dan gaya mengajar mereka. Karena seluruh siswa sekolah rakyat tidak menggunakan tes akademik untuk bisa sekolah di sekolah rakyat, maka salah satu caranya adalah kita menggunakan talent mapping. Dan talent mapping ini menggunakan teknologi. Dapat kami laporkan, sebanyak 48,1% guru sekolah rakyat memiliki potensi pengajaran di bidang STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ini selaras dengan potensi jurusan siswa sekolah rakyat yang 38,1% berada pada bidang yang sama, yaitu STEM. Hasil pemetaan potensi siswa menunjukkan kecenderungan 30% profesi di bidang teknik dan teknologi informasi, 23,9% berprofesi di bidang pendidikan dan penegakan hukum, 22,9% berprofesi di bidang kesehatan, dan 11,6% berprofesi di bidang media dan seni. 9% berprofesi di bidang bisnis, perikanan, dan perkebunan, dan 1,5%-nya berprofesi sebagai
ASN, TNI, Polri, dan lain-lain. Ini pertama kali di Indonesia sekolah memetakan bakat dan talenta siswa sejak awal masuk. Sebanyak 53,5% guru sekolah rakyat memiliki kecenderungan gaya mengajar kinestetik, yakni mengedepankan simulasi dan praktek, di mana ini sama dengan kecenderungan gaya belajar siswa sekolah rakyat yang 50,5% juga kinestetik. Bapak Presiden yang kami hormati, kami dapat laporkan bahwa guru dan kepala sekolah sebelumnya telah mendapatkan pembekalan baik melalui luring maupun daring oleh para narasumber yang berkompeten dari berbagai macam instansi. Tadi pagi ada Profesor Dr. Muhammad Nuh dan Pak Ari Ginanjar, kemudian nanti sore ada Menpan RB dan Pak Muhaimin Iskandar. Sebelumnya juga ada Prof. Mukti, Mendikdasmen, telah memberikan pembekalan kepada seluruh kepala sekolah dan guru sekolah rakyat. Para guru dan kepala sekolah ini siap menghantarkan siswa lulusan sekolah rakyat menjadi generasi yang pintar, berkarakter, dan terampil. Mereka akan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, atau mereka juga siap bekerja dan berwirausaha dengan keterampilannya. Dengan karakternya, mereka akan siap menjadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya. Juga tentu mereka siap menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Ini adalah bentuk nyata negara berpihak kepada wong cilik melalui sekolah rakyat. Dari sekolah rakyat, mimpi anak-anak yang semula tak terlihat kini mulai tumbuh bersemi. Mengakhiri laporan kami, izinkan pada kesempatan ini dengan penuh haru kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mensukseskan sekolah rakyat, kepada para menteri dan kepala lembaga negara yang tergabung dalam Satgas dan tim formatur sekolah rakyat sebagaimana Inpres nomor 8 tahun 2025, khususnya kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat, Mendikdasmen, Menteri Agama, Menteri PU, Menteri ATR BPN, Menteri PAN RB, Menteri Kesehatan, Menteri PPN Bappenas, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menkomdigi, Menaker, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Perlindungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala KSP, Kepala PCO, Kepala BKN, Kepala LAN, juga kepada Panglima TNI dan Kapolri yang jajarannya sangat membantu operasional sekolah rakyat di berbagai titik. Terima kasih telah menjadi tim yang solid dan bekerja cepat. Kepada Mendagri, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengkoordinasikan para gubernur, bupati, dan wali kota, dan telah siap menyiapkan lahan serta aset untuk sekolah rakyat. Kepada Mensesnek dan Sekretaris Kabinet yang secara langsung menyiapkan regulasi dan mengawal penuh tahapan demi tahapan penyelenggaraan sekolah rakyat. Bahkan para guru kepala sekolah rakyat juga mendaulat Pak Teddy menjadi duta sekolah rakyat. Kepada jajaran Menkyu yang telah mengawal betul anggaran untuk berjalannya sekolah rakyat ini, kepada Kepala BPS yang telah menyiapkan desain sebagai basis pensasaran dalam mencari siswa sekolah rakyat, kepada Danantara dan Kementerian BUMN yang juga membantu sekolah rakyat, khususnya kepada PT Telkom, PT PLN, dan Himbara yang telah membantu manajemen digital sekolah rakyat, kepada Prof. Muhammad Nuh dan tim. Dari berbagai perguruan tinggi, saya juga mengucapkan terima kasih luar biasa Prof. Nuh. Terima kasih dan rasa hormat kami. Juga kepada
Dr. Ari Ginanjar bersama tim. Terima kasih telah ikhlas menghibahkan waktu, pikiran, dan tenaganya. Terima kasih kepada Pak Wamensos dan tim internal Kementerian Sosial yang telah bekerja keras tanpa mengenal hari libur dan jam kerja. Jadi sudah tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja. Alhamdulillah semuanya ini demi mensukseskan penyelenggaraan sekolah rakyat. Kepada lembaga pendidikan yang telah bersedia menjadi tempat studi tiru dan berbagi ilmu serta menghibahkan sumber dayanya seperti SMA Taruna Nusantara, SMA Unggulan CT Arsa, MAN Insan Cita, Yayasan Al-Hikmah Surabaya yang telah menghibahkan modul ajar kepada sekolah rakyat. Kepada para wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan lainnya yang telah menjaga sekolah rakyat, kalian adalah bagian dari sejarah besar suksesnya sekolah rakyat. Terakhir, kepada mereka yang terlihat tapi nyata, yang tak terlihat tapi nyata, kepada mereka yang tak terlihat tapi nyata, para pendamping sosial di seluruh pelosok Indonesia, mereka telah mencari, mengajak, dan meyakinkan orang tua calon siswa sekolah rakyat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk kembali bersekolah. Itu adalah hal yang sangat membantu penyelenggaraan sekolah rakyat. Melalui para pendamping sosial, kami turun, kami mendengarkan suara rakyat di desa-desa terpencil, di lorong-lorong kota. Kini mulai banyak anak-anak yang berani kembali bermimpi, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi ilmuwan, menjadi tentara, menjadi polisi, bahkan diantaranya ada yang ingin menjadi presiden. Dan semua mimpi itu kini punya tempat yang tumbuh bernama Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo. Bapak Presiden, hari ini para guru dan kepala sekolah hadir dengan hati terbuka, siap melangkah lebih jauh. Kami semua siap menerima arahan dari Bapak Presiden yang menggagas sekolah rakyat. Selanjutnya, perkenankan Bapak Presiden, kami sebelum Bapak memberikan arahan kepada kami ingin menyampaikan salam hangat dari kami. Salam hangat dari kami, jajaran Sekolah Rakyat SR. Para kepala sekolah dan guru sungguh sangat bahagia menerima 3 judul buku dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh para guru dan para kepala sekolah. Mohon maaf Bapak Presiden, cukup panjang laporan kami. Ini adalah kesempatan kami pertama untuk bisa bertemu secara langsung antara kepala sekolah, para guru, dan pada saatnya kami ingin Bapak Presiden juga bertemu dengan tenaga kependidikan sekolah rakyat secara keseluruhan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana senyummu? Mana semangatmu? Simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Sosial sebagai penyelenggara, Saudara Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial, ya, Wakil Menteri Sosial Saudara Agus Jabo Priyono, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno yang saya hormati, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Hadir juga di sini Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Mendikbud tahun 2009-2014, dan Saudara Ari Ginanjar, motivator dan penceramah dari ASQ yang saya hormati. Tadi sudah disebut para menteri-menteri yang hadir, jadi saya tidak akan ulangi. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian, juga kepada bangsa kita yang baru saja kita rayakan bersama ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Ulang tahun proklamasi sebenarnya, karena proklamasi tahun 45 kita masih harus perang 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Saya sangat menghargai upaya penyelenggara mengumpulkan 2.000 lebih guru kepala sekolah dari seluruh Indonesia untuk pembekalan dan retreat. Saudara-saudara, saya kira ini sangat juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 sekolah rakyat yang beroperasi, berdiri dan beroperasi. Dan saya juga diberi laporan bulan September ini sudah akan tambah beroperasi 65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, memang cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah negara merdeka adalah untuk sebagai bangsa kita ingin menjadi bangsa, menjadi rakyat yang merdeka. Apa
pengertian merdeka. Tentunya merdeka itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari dikuasai oleh orang lain. Penjajahan artinya nasib kita, nasib rakyat kita adalah dikuasai oleh bangsa lain. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita. Tolong slide-nya nanti saja. Slide-nya nanti saja ya. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita karena mereka ingin mereka yang hidup sejahtera. Mereka mengambil kekayaan kita. Mereka mengambil harta kekayaan kita. Dan mereka memakai kita, nenek-nenek kita, mereka pakai sebagai budak yang bekerja atas perintah mereka. Bisa dikatakan kita menjadi kuli, kita menjadi katakanlah hewan tunggangan. Kita suruh bekerja, kita menjadi sapi perahan. Ini untuk generasi penerus, jangan sekali-sekali dilupakan bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan fisik, perjuangan perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba, suku sama suku, agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Karena itu, salah satu upaya kita sekarang adalah untuk segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa.
Saya selalu katakan, kita sekarang sebagai pemimpin-pemimpin, karena mereka yang terdidik, mereka yang mendapat karunia mengalami pendidikan, ini pemimpin, guru pemimpin, kepala sekolah pemimpin. Kita apalagi? Para menteri, para wakil rakyat, para profesor adalah pemimpin. Dan kalau pemimpin, saya katakan, kalau pemimpin tidak cakap, pemimpin tidak kuat. Kuat apa? Kuat otak, tapi kuat hati, kuat iman, kuat semangat. Karena itu sekarang kita dalam keadaan, dalam upaya besar bersama-sama, semua elemen, semua kekuatan, bangsa ini harus bersatu. Semua pemimpin harus kerjasama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Kita bersatu untuk kita bersama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita, sehingga kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita, kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita mengatasi penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, supaya kita kembali dan kita menjadi negara yang berhasil. Negara itu banyak, 200 lebih negara di dunia ini, dan negara itu tergolong dalam beberapa golongan. Ada negara yang sukses, berhasil, ada negara yang biasa-biasa, dan ada negara yang gagal. Kita tidak boleh jadi negara gagal. Kita harus menjadi negara yang berhasil, negara yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Dan itu bisa kita capai, dan itu insya Allah akan kita capai bersama-sama, saudara-saudara. Upaya kita sekarang adalah upaya yang bercita-cita tinggi, bersasaran besar. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir kecil, karena bangsa kita besar. Jadi saudara-saudara, sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Kita harus mengurus dan menguasai semua kekayaan kita. Kekayaan kita sangat besar. Kekayaan kita, saya ulangi, sejak sebelum saya jadi presiden, sebagai menteri, sebelum saya jadi menteri, sebagai pemimpin politik, sebelum saya jadi pemimpin politik, saya sebagai pengusaha, sebelum saya jadi pengusaha, saya sebagai prajurit,
Saya sudah mempelajari, saya sudah lihat data-data, angka-angka itu. Saudara-saudara, kekayaan kita sangat-sangat luar biasa. Tapi saudara-saudara, harus saya katakan bahwa masih terlalu banyak kekayaan kita yang tidak bisa kita kuasai, bahkan dikuasai oleh mereka-mereka yang mengambil kekayaan kita, dibawa terus ke luar negeri. Ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa langkah strategis yang kita akan ambil, di antaranya adalah pendidikan. Tidak bisa kita tunggu. Tidak bisa kita katakan, ya kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah. Nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah. Maaf, dunia tidak seperti itu. Dunia sekarang berlomba-lomba. Dunia tetangga-tetangga kita berlomba-lomba. Kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita. Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini daripada kami di Jakarta. Kalian yang merasakan, selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Saudara-saudara, ini harus kita perbaiki. Dan ini tidak terjadi di kita saja, di banyak negara seperti ini. Saya baru saja sebelum saya ke sini, saya ketemu tokoh dari luar negeri. Dia mengatakan, karena dia berasal dari India, dia sekarang warga negara Amerika, dia mengatakan bahwa di India beberapa saat yang lalu, tiap 100 rupiah, kalau mereka rupiah, kita rupiah, 100 rupiah, dari 100 rupiah yang sampai ke rakyat hanya 15 rupiah. Ini kata pemimpin-pemimpin India sendiri. Sekarang sudah membaik. Mereka dari 100 sudah sampai 60. Di Indonesia ini banyak wartawan ya di sini. Pakai kacamata dulu. Nggak apa-apalah banyak wartawan. Karena saya sekarang bekerja, bekerja, mengambil keputusan
hanya untuk kepentingan rakyat saya. Saya kira saya bersama rekan-rekan saya, menteri-menteri saya, panglima-panglima saya kira kita sudah wakafkan jiwa dan raga kita untuk rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara, selain bekerjanya di banyak bidang, dan bidang-bidang kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita baru bekerja 300 hari sekian, tapi kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya, kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi saudara-saudara, kalau kita sudah kuasai kekayaan kita, kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Karena itu walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus sekarang menjaga anggaran itu tidak boleh bocor. Kalau bisa 100 rupiah sampai ke rakyat. Ini sangat penting. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan dan mengoperasikan sekolah rakyat sampai hari ini. 100 sekolah. Terus terang aja, ini di luar harapan saya. Saya memberi petunjuk gagasan ini bulan Februari, kalau tidak salah, Menteri, benar ya Menteri? Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Waktu itu para menteri mengatakan, Pak, bulan Juli kami siap membuka sekolah rakyat. Mereka laporan. Saya bilang, tanya mereka, sudahlah, jangan dipaksakan. Saya mengerti bagaimana sulitnya merencanakan sesuatu yang baru. Anda harus merencanakan, Anda harus cari tanah, Anda harus cari sekolahnya, gedungnya, Anda apalagi harus cari guru-gurunya, kepala sekolahnya. Ini bukan pekerjaan yang gampang, saya paham itu. Karena itu saya katakan jangan dipaksa. Tidak Pak, bulan Juli adalah buka
tahun pendidikan yang baru. Tapi kalau tidak salah saya kata, sudah. Kalau perlu semua siap tahun pendidikan 2026. Benar? Hitungan saya mencari tanah ini baru siap kurang lebih Oktober November. Buka saja dulu, nanti resminya Juli tahun 2026. Tapi inilah Kabinet Merah Putih ini, rupanya begitu dapat tugas, ya itu tadi, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja, semua bekerja. Sampai saya dikagetkan, Pak, bulan akhir Juli kami siap 100 sekolah. 100 sekolah. Ngarang kalian. Tidak, Pak, 100 sekolah. Tapi Pak, nanti kalau sampai September akan jadi 163. Luar biasa ini, 163. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya harus ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para menteri, Menko, semuanya yang bekerja keras, saling membantu supaya bisa berdiri 165 sekolah rakyat. Saya masuk keluar dari mobil, saya kaget ada marching band pakai seragam gagah-gagah begini. Kaget lagi saya lihat menteri-menteri pakaian ini komponen cadangan semua ini. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih para pimpinan, para menteri. Kalian telah bekerja dengan di luar perkiraan saya. Kalian bekerja dengan baik. Bekerja keras, semangat, tapi juga bekerja cerdas. Bekerja keras tapi tidak cerdas, waduh, capek. Tapi ini hasilnya 100 sekolah, nanti sebentar lagi 165, kita harapkan tahun depan 200 sekolah. Kita bertekad merubah nasib saudara-saudara kita yang masih belum kuat ekonominya, dan kita bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan absolut dari bumi Republik Indonesia. Ada yang mengatakan, Prabowo hanya bisa pidato saja, ya kan? Tapi kita buktikan dengan hasil yang sebenarnya, yang nyata. Tanya ke rakyat Indonesia, apakah kita sudah berhasil memberi awal dari kebangkitan bangsa Indonesia? Ini bukan tujuan kita, ini baru awal dari perjuangan kita yang merupakan diteruskan upaya presiden-presiden dan pemerintah sebelum kita. Tidak bisa kita bangun begitu saja. Kita bangun atas perjuangan mereka yang sebelum kita. Tapi kita buktikan yang tidak pernah diduga. Hari ini 100 sekolah sudah berdiri,
sudah beroperasi. Sudah kelihatan gagah-gagah semua ini. Banyak senyumnya. Saya lihat mata mereka penuh dengan percaya diri. Saya terima kasih. Dan tadi saya besar hati testimoni dari beberapa siswa yang masuk program ini. Mereka dijemput dari keluarganya. Mereka cinta orang tuanya. Orang tuanya kerja keras. Orang tuanya belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Ini yang mendorong kita. Ini yang mendorong pemimpin-pemimpin. Ini mendorong saya. Kita harus mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Tapi yang jelas kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Kita sudah melihat cerahnya anak-anak yang mungkin tadinya risau apa yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, saya titip benar-benar para guru, Anda sudah diseleksi melalui program yang ketat. Terima kasih kementerian-kementerian yang melaksanakan itu. Luar biasa seleksi kalian. Guru-guru ini terus dibimbing, dibina. Para kepala sekolah, Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Anda sedang dalam rangka kita memutus rantai kemiskinan, saudara sekalian. Mereka ini anak-anak yang kau didik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka, dan merekalah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan, saudara sekalian. Kita selalu harus optimis. Indonesia akan punya pabrik mobil sendiri. Indonesia akan punya pabrik motor sendiri. Indonesia sudah terus akan bikin pesawat terbang sendiri, kapal-kapal sendiri, kereta api kita sendiri, jam tangan sendiri, pakaian sendiri, sepatu sendiri. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Batuk karena semangat. Saya semangat karena saya lihat kalian semangat. Kalian tebak usia saya berapa? Siapa yang tepat? Saya ini sudah 74 tahun. Tapi saya tidak mau kalah dengan yang 34 tahun. Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini. Seluruh rakyat harus menikmati kemerdekaan. Tidak segelintir orang saja, saudara-saudara sekalian. Tidak segelintir orang, seluruh rakyat Indonesia harus menikmati
kekayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu tugas para guru. Bina anak didikmu, didik mereka dengan baik, beri harapan kepada mereka, bantu mereka, buat mereka gembira, jangan buat mereka pesimis, buat mereka gembira. Bangsa Indonesia berani dan harus gembira, sorak-sorak bergembira. Itu Indonesia. Cukup ya. Mau maghrib. Nanti saya dimarahin Menteri Agama, saudara-saudara sekalian. Menteri Agama 5 menit masih bisa. Aku presiden, tapi kalau urusan agama, waduh, aku tunduk juga sama Menteri Agama ini. Kita harus tahu mana wewenang kita, mana yang kita kurang berkuasa. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih kepada semua menteri, ya, yang tidak saya sebut satu-satu, tapi semuanya saya tahu berperanan. Mendagri, Menko, ya, Pan RB. Kalau Pan RB menentukan atau tidak? Menentukan atau tidak? Jangan macam-macam sama Menteri Pan RB ini. Dia nggak tanda tangan, kalian nggak dapat apa-apa kalian itu. Iya, aku presiden, kalau beliau nggak mau tanda tangan, nggak jadi kalian semua itu. Seluruhnya bekerja, terima kasih Panglima TNI, Kapolri, kalian juga banyak bantu, ya. Ini di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan insya Allah 200 sekolah dan seterusnya. Dan nanti tidak hanya itu, cita-cita saya, cita-cita kabinet, cita-cita pemerintahmu, cita-cita semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki. Selain sekolah rakyat, kita punya sekolah unggulan. Sasaran kita, cita-cita kita, tiap kabupaten 1 sekolah unggulan. Cita-cita. Nanti akan ada yang bisa, nanti akan ada yang bertanya. Ada. Apa bisa? Iya kan? Pasti. Apa bisa? Saya katakan bisa. Dan akan. Kalau Presiden Prabowo tidak mampu, akan ada presiden menggantikan yang mampu. Kita akan mencapai cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecil hati,
Jangan pernah melecehkan pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jangan pernah menghina orang tua kita sendiri. Hei anak-anak, hormati orang tuamu, cintai orang tuamu, cium kaki ibumu. Jangan pernah kau rendah hati karena bapakmu kerja keras. Jangan sekali kau sedih karena orang tuamu masih belum makmur sekarang. Mereka bekerja keras untuk kalian. Hormati orang tuamu, cintai orang tuamu, hormati guru-gurumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ini mantan prajurit. Saya di tentara, kita ada kebiasaan. Kalau kita sangat bangga dengan anak buah kita, bukan anak buah yang hormat pemimpin, tapi pemimpin yang harus hormat anak buah. Saya, Presiden Republik Indonesia, saya bangga dengan kalian semua.